Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas M04 akan mempresentasikan mengenai materi respirasi pada ikan. Nama saya Alif Kamila Fitrian. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai respirasi pada ikan. Nah, respirasi ini adalah kegiatan mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, di mana hasil dari respirasi ini akan digunakan untuk mendukung fungsi-fungsi organ. Nah, kemudian ikan bernafas menggunakan insang, di mana insang ini terdiri dari lembaran tipis berwarna merah dan selalu lembab. Kemudian bagian luar insang bersentuhan langsung dengan air, sementara bagian dalamnya terdapat kapiler-kapiler darah. Nah, setiap lembaran insang memiliki sepasang filamen, dengan setiap filamen mengandung banyak lapisan tipis atau lamela. Kemudian pembuluh darah pada filamen dilengkapi dengan banyak kapiler yang berperan dalam proses difusi oksigen, masuk oksigen dan juga keluarnya karbon dioksida. Jadi pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, kemudian bagian-bagian dari insang yang pertama adalah tutup insang, di mana tutup insang ini berfungsi untuk melindungi kepala dan juga untuk menfilter dari mana oksigen ini. Kemudian fungsi dari membran branchiostega adalah untuk kantup ketika air memasuki rongga mulut. Kemudian fungsi dari lengkung insang adalah tempat melekatnya tulang tapis insang dan juga daun-daun insang. Kemudian fungsi dari tulang tapis adalah untuk mencegah keluarnya organisme saat melakukan respirasi, keluar atau masuknya organisme pada saat melakukan respirasi. Nah, kemudian daun atau lembaran insang digunakan untuk menyaring dalam proses pertukaran oksigen tadi. Nah, kemudian fungsi dari lembaran filamen insang yaitu untuk berwarna kemerahan. Kemudian saringan insang berfungsi untuk menjaga agar tidak ada benda asing yang masuk ke dalam insang. Untuk organ pernafasan atau respirasi, dia terbagi menjadi akuatik dan juga udara, di mana akuatik ini dia adalah yang tidak bisa langsung dari udara. Kemudian untuk yang respirasi udara yaitu mampu mengambil oksigen langsung dari udara bebas. Kemudian di sini untuk akuatik dibagikan menjadi telestoi dan juga elasmobrachi. Nah, telestoi ini ada tulang lengkung insang, ada septum insang, ada filamen insang, ada celah insang, dan ada spiracle. Kemudian untuk yang telestoi, dia ada tulang lengkung insang, operculum, kemudian septum insang, filamen insang, dan juga lubang insang. Nah, untuk yang udara, dia ada organ branchial, organ tengkak, organ kerongkongan, dan juga organ intertinal dan juga kulit. Nama saya Stina Anjeli Manuhutu. Oke, baik, selanjutnya kita akan lanjut kepada organ respirasi udara atau organ pernapasan tambahan. Jadi pada beberapa jenis ikan itu terdapat organ pernapasan tambahan yang gunanya itu untuk membantu ikan bernapas pada lingkungan yang oksigen terlarutnya itu rendah. Jadi alat pernapasan tambahan ini dibutuhkan. Yang pertama itu organ pernapasan udara. Organ pernapasan udara itu organ yang mampu mengambil oksigen langsung dari udara bebas. Nah, ada contoh alat pernapasan tambahan. Yang pertama itu ada labirin. Labirin itu terdapat pada contoh organismenya itu ikan lele, ikan gabus. Terus ada arborescent organ. Nah, itu contohnya tuh pada ikan lele juga, ikan gurame dan ikan nila. Selanjutnya itu ada alat pernapasan tambahan berupa diverticula. Diverticula itu sendiri ada pada ikan gabus. Terus ada kantung udara. Kantung udara itu ada pada burung kura-kura. Terus ada gelembung renang. Gelembung renang sendiri itu ada pada ikan mas dan ikan tawes. Terus ada alat pencernaan sebagai alat pernafasan tambahan. Jadi itu ada pada ikan paru-paru atau dipnoi. Selanjutnya itu ada kulit. Itu pada contoh organisme itu katai atau salamander dan hewan laut lainnya. Selanjutnya ada kantung kuning telur. Itu berada pada organisme reptil embrio, misalnya kura-kura. Nah, selanjutnya itu contoh ikan dengan alat pernapasan tambahan itu lele, labirin. Terus ada barbel atau serabut sensorik yang terletak di sekitar mulutnya. Fungsinya untuk penciuman, perabaan, deteksi mangsa, navigasi, dan deteksi perubahan lingkungan. Yang kedua itu ada bagian depan hidung. Itu fungsinya sebagai sensor sentuhan dan bau, deteksi mangsa. Terus ada lengkungan insang 1 sampai 4. Itu tuh lengkungan yang insang pertama atau gilat pertama. Dan yang terakhir itu ada penutup insang atau perlindungan, regulasi aliran air, pertahanan, pembentukan tekanan.
Oke, nama saya Neo Yonda Dwi Putra. Kali ini saya akan menjelaskan mekanisme pernafasan elasmobranchi. Yaitu pada tahap pertama ada inspirasi. Inspirasi yaitu pada ikan ini yaitu mulut ikan tersebut terbuka, lalu rongga mulut itu mengembang, dan ketika air masuk itu mulut ikan itu menutup, lalu rongga mulut itu juga akan menyempit dan rongga insang mengembang. Setelah itu setelah udah memenuhi tersebut, yaitu ikan tersebut menutup celah pada insangnya. Yaitu pada tahap yang kedua, yaitu ekspirasi, merupakan pada ikan tersebut, yaitu mulut ikan tersebut itu akan tertutup, lalu menyempit rongga mulut, dan akan pada ikan tersebut akan memberikan celah insang yang terbuka. Oke, perkenalkan, nama saya Neo Yonda Dwi Putra. Nama saya Najafan Kesetiana. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme pernafasan telestoy. Yang pertama itu ada tahap pertama, inspirasi. Insang tertutup rapat, mulut membuka pada saat bekerja otot berkontranentral. Otot yang berkontranentral adalah sphenoid dan elevator lengkung palatin. Selanjutnya tahap kedua itu ada ekspirasi. Mulut menutup, kemudian rongga bukofaring dan rongga insang mulai menyempit, sementara katup mulut mencegah aliran air keluar melalui mulut. Oke, lanjut pada materi saya, itu mekanisme pernafasan lele. Jadi ini ada gambar, yaitu ketika ikan lele memerlukan udara tambahan seperti dalam kondisi air yang rendah oksigen, ia akan mendekati permukaan air, yang dimana ikan lele itu akan membuka mulutnya yang luas dan menghirup udara dari permukaan air ke dalam rongga mulutnya. Lalu udara yang masuk ke dalam rongga mulut kemudian dialirkan ke labirin, struktur berlapis-lapis yang terletak di dalam lapisan pada ikan. Lalu udara tersebut bertukar gas dengan pembuluh darah yang mencapai dinding labirin. Lalu oksigen dari udara tadi diserap oleh pembuluh darah dan karbon dioksida pun dibuang. Lalu oksigen yang diserap oleh pembuluh darah, labirin kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh ikan molekul sistem peredaran darah. Lalu jadi mekanisme pernapasan ikan lele ini, molekul mekanisme ini, ikan lele dapat memanfaatkan udara di atmosfer langsung untuk bernafas ketika air tidak menyediakan cukup oksigen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Septian. Di sini akan menjelaskan struktur histologis insang. Histologis insang pada ikan merujuk pada struktur mikroskopik dari organ pernapasan ikan yang terdiri lengkung insang dan filamen insang yang mempengaruhi sistem pernapasan ikan secara efektif. Lengkung insang terdiri dari gerigi insang, epitel mukasa, membran basat, subkasat tulang, jaringan lemak, arteri dari sel mulkus. Filamen insang terdiri dari lamela primer dan lamela sekunder. Dengan lamela primer terdiri dari lubang rawan penompang dari pembuluh darah, dan lamela sekunder terdiri dari sel epithelium, sel pilar, sel mukus, sel klorida, dan pembuluh darah. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah. Hari ini saya akan menjelaskan lanjutan dari histologis insang ikan. Jadi pada struktur histologis insang ikan ini terdapat beberapa bagian jaringan, yaitu ada lamela primer, lamela sekunder, sel epitel, sel mukus, sel pilar, lakuna, eritosit, sel basal tidak terdiferensiasi, sinus venesus sentral. Nah, jadi pada lamela primer ini, bagian tengah lamela merupakan kartilago atau arterio aferen dan aferen, serta anastomose pembuluh darah lainnya. Epitel lamela primer lebih tebal daripada lamela sekunder, biasanya 3 atau lebih lapisan. Epitelnya pipih berlapis yang diantaranya terdapat sel mukus. Epitel ini permukaannya tertutup oleh epitel berbentuk squamous dan cuboid. Mukusnya pucat dan sel klorida. Selanjutnya ada lamela sekunder. Setiap lamela sekunder ini merupakan bungkusan sel yang berada di membran basalis dengan 2 permukaan yang disokong oleh sel pilar. Ruang antara sel pilar disebut lakuna, menghubungkan arteriol, aferen, dan eferen. Pertukaran gas berlokasi di permukaan lamela ini.
Dan epitel pada lamela sekunder biasanya hanya selapis. Oke, saya Zulfan Mesosyadipar dengan Rizal Rashid. akan menjelaskan tentang pengumpaan respirasi pada ikan. Nah, oke, proses mekanisme pernapasan ini ada 2 tahap, yaitu ada inspirasi dengan ekspirasi. Ekspirasi itu adalah Inspirasi adalah mulut menutup, kemudian rongga faring dan rongga insang mulai menyempit, sementara kantuk mulut mencegah aliran air keluar melalui mulut. Rongga mulut mulai berubah fungsi dari sebagai pompa pengisap menjadi pompa penekan. Nah, kalau misalnya inspirasi itu adalah insang tertutup rapat, lalu mulut membuka pada saat beberapa otot berkonsentrasi. Nah, otot yang berkonsentrasi adalah sternoid dan elevator. Pada saat yang sama, jari-jari penyongkong keping tutup insang mengembang dan merendah. Rongga buka faring dan rongga insang pun mengembang. Saya Aida Fitri Agnesia akan menerangkan materi tentang konsumsi oksigen. Pengertian konsumsi oksigen. Konsumsi oksigen adalah proses di mana organisme mengambil oksigen dari lingkungan untuk digunakan dalam metabolisme seluler guna menghasilkan energi. Pentingnya konsumsi oksigen. Oksigen digunakan dalam proses metabolisme yang mencakup respirasi seluler, pencernaan, pertumbuhan, dan aktivitas lainnya. Kekurangan oksigen dapat menyebabkan ikan menjadi stres, penurunan pertumbuhan, dan kematian pada ikan. Faktor-faktor konsumsi oksigen. Yang pertama, ukuran dan metabolisme tubuh. Yang kedua, suhu air. Yang ketiga, konsentrasi oksigen terlarut. Kemudian ada adaptasi ikan. Yang mempengaruhi yang pertama, perubahan kapasitas respirasi. Kemudian yang kedua, kemampuan memperoleh oksigen. Dampak lingkungan yaitu polusi dan perubahan iklim. Yang terakhir ada metode, yaitu yang pertama respirometri, metode perhitungan konsumsi oksigen. Yang kedua ada spektrofotometri, yaitu pengukuran konsumsi oksigen. Perkenalkan, saya Gianita Trinjati. Saya akan mempresentasikan tentang tingkat metabolisme pada ikan. Seperti halnya pada metabolisme basal, energi yang dibelanjakan untuk voluntary activity pada ikan lebih rendah dibandingkan dengan energi yang dibelanjakan oleh hewan darat. Hal ini disebabkan energi untuk menopang tubuh sangat kecil, dan juga walaupun ikan hidup pada media yang viskositasnya atau kekentalannya relatif tinggi, namun bentuk tubuhnya sudah diadaptasikan pada kondisi tersebut sehingga dapat bergerak. Perkenalkan, nama saya Larsati Alif Palaksana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat metabolisme pada ikan. Nah, tingkat metabolisme pada ikan ini dapat diukur secara langsung dan juga tidak langsung. Nah, pengukuran tingkat metabolisme secara langsung ini dilakukan oleh Smith et al. Pada tahun 1978, diacu dalam Harper dan Hadi pada tahun 2002. Nah, pengukuran secara tidak langsung ini memiliki sensitivitas yang rendah karena harus diukur pada kondisi perubahan suhu yang kecil dan sangat sulit untuk memastikan apakah perubahan suhu yang terjadi tersebut merupakan panas yang hilang akibat metabolisme atau digestible energy. Oleh karena itulah, mayoritas peneliti ini tidak menggunakan metode langsung untuk mengukur tingkat metabolisme pada ikan. Oke, sekarang saya Muhammad Sabra Akbar akan menjelaskan bagian proses metabolisme lagi. Itu metabolisme terbagi menjadi 2, yaitu ada katabolisme sama anabolisme. Katabolisme yaitu proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil yang kebanyakan diubah menjadi energi. Terus yang anabolisme, proses sintesis senyawa kimia kecil yang menjadi molekul yang lebih besar. Misalnya asam amino menjadi protein. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Sabran. Sekarang saya akan menjelaskan proses metabolisme ikan. Itu yang pertama, dihancurkan oleh air dan enzim yang melarutkan makanan, lalu menjadi molekul protein. Lalu molekul protein itu dipecah oleh enzim pepsin menjadi polipeptida pendek, lalu dipecah lagi dengan enzim erepsin lalu menjadi asam amino, lalu diserap oleh genjel khusus, lalu langsung dapat diserap oleh jaringan untuk berbagai keperluan menurut fungsi dari protein tersebut. Lalu NH2 dan senyawa organik sederhana dikeluarkan dari ginjal lalu menjadi urea dan amonia.
lalu dideaminasi dalam hati atau liver, terus asam kato terus menjadi siklus asam sitrat seperti metabolisme karbohidrat. Saya Pramulya Rabani akan mempresentasikan tentang metabolisme pengukuran. Yaitu yang pertama bisa dilakukan secara langsung, yaitu pengukuran secara langsung memiliki sensitivitas yang rendah karena harus diukur pada kondisi perubahan suhu yang kecil dan sangat sulit untuk memastikan apakah perubahan suhu yang terjadi tersebut merupakan panas yang hilang akibat metabolisme atau digestible energy. Yang kedua ada tidak langsung, yaitu pengukuran tingkat metabolisme pada ikan kebanyakan dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu indirect colorimetry, yaitu melalui pengukuran tingkat konsumsi oksigen panas yang diproduksi dekati melalui pengonversian jumlah konsumsi oksigen dengan ekuivalen energinya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.